Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 8 September 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Yeremia 30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Ayat yang ke-24, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khususnya anak-anak Tuhan yang bergereja pada hari ini. Ya, ingatlah akan Tuhan selalu. Yang sakit disembuhkan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini Yeremia 30 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya ya. Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia. Ya. Disampaikan kepada Yeremia untuk kepada bangsa Israel. Ya. Jadi di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan. Ya. Jadi perkataan yang telah difirmankan harus disampaikan. Ya. Perkataan Tuhan. Ya. Kepadamu itu dalam suatu kitab. Ya. Jadi firman Tuhan harus disampaikan. Ya. Lewat Nabi Yeremia. Ya, Bapak Saudara, supaya mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Kemudian di Yeremia 30 ayat yang ketiga, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi waktunya akan datang. Waktu Tuhan datang. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan datang. Intinya kita harus berjaga-jaga dan jangan menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus sungguh-sungguh. Ya. Contohnya hari ini kita bergereja. Ya. Kita memuji Tuhan. Ya. Di Minggu tanggal 8 September 2024. Ya. Keadaan umatku Israel dan Yehuda firman Tuhan. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memiliki. Jadi Tuhan mengembalikan negeri mereka, ya, supaya dimiliki, mengelolanya yang baik. Ya, dunia adalah ciptaan Tuhan, laut dan segala isinya. Jadi diberkati di negeri. Ya. Ini bangsa Israel kasih contoh juga oleh Tuhan. Kita menjadi contoh juga dari Israel. Ya, supaya kita diberkati. Ya, jangan sia-sia hidup. Ya. Bersuruhlah kepada nama Tuhan maka diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 13. Jadi kita harus bersuruh kepada Tuhan kalau mau selamat. Ya. Kemudian kita baca di Yeremia 30 ayat yang ke-22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi kita menjadi umat Tuhan. Ya. Satu-satunya kita harus menjadi umat Tuhan. Ya. Jangan menjadi umat yang lain. Ya. Kemudian Tuhan menjadi Allah kita. Ya. Jadi Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umat Tuhan. Ya, kita ingat Tuhan. Ya. Saya doa-doa supaya bulan ini ya 15 hari atau 16 hari ya selesai sudah baca Alkitab Kejadian semua. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Kita punya Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Ya. Jadi ucaplah syukur senantiasa kepada
Tuhan Yesus Kristus. Jangan yang lain. Jangan bersungut-sungut. Ya, banggalah punya Tuhan Yesus. Ya, dia kasih kita nafas gratis lah. Ya, kalau sakit berdoa sembuh. Jangan cari orang pintar di luar, dukun. Tidak ada yang menyelamatkan itu. Dukun manusia biasa. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-23, Yeremia 30 ayat yang ke-23, lihatlah angin badai Tuhan yang kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang fasik. Jadi orang-orang fasik ya akan kena hukuman lewat angin putih beliung, penyakit dan serangan yang lain. Ya, ini menimpa kepala orang-orang fasik. Ya, jadi janganlah menjadi orang fasik. Orang fasik tidak takut Tuhan. Seenaknya dia hidup, bikin masalah, tambah-tambah masalah, menambah dosa. Itu orang fasik. Kita hidup harus menjadi orang benar. Ya. Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan orang fasik, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan mengenal jalan orang yang Tuhan membinasakan orang yang fasik. Jadi di situ ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Itu di Mazmur. Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya. Nah, ini berkaitan dengan Yeremia 30 ayat yang ke-23. Ya. Angin puting beliung turun menimpa kepala orang fasik. Ya berarti sia-sia itu. Ya. Karena dia maunya hidup fasik terus saja. Ya. Risiko tanggung sendiri. Ya. Mau berteriak kepada Tuhan, tidak ada yang menolong. Karena menghambat dengan dosa-dosanya. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Yeremia 30 ayat yang ke-24, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut. Ya. Jadi murka Tuhan menyala-nyala kepada orang fasik tidak akan surut. Ya. Ya Bapak Saudara, jadi pilih yang mana? Mau ikut Tuhan atau ikut dirimu sendiri? Atau ikut setan? Ya. Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari yang terakhir kamu akan mengerti hal-hal itu. Jadi pada hari ini terakhir ini kita akan mengerti hal-hal itu. Mengerti akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita paham dan kita mengerti. Minta petunjuk Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu nyata. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Datanglah kepada Tuhan. Ada 6 hari bekerja, ya. Hari ini kita bekerja, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Khususnya minggu tanggal 8 September 2024 kita bekerja. Bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan di Yeremia 30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.